Oke guys, selamat datang di channel Baders 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Gekusuki Sama berdasarkan light novel. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Sebelum ke pembahasannya, bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Saat ini, Ars telah berada di tengah-tengah masa mayat hidup, tepatnya di dekat dinding luar ibu kota Sauriah yang sudah dihancurkan oleh mayat hidup. Mayat hidup segera menyerang Ars. Ars pun tertawa. Ars pun mengangkat pedang suci Kaldabol. Ars memakai teknik tebasan Weaver ke arah sekumpulan mayat hidup. Gelombang energi menebas mayat hidup hingga tubuh mereka berterbangan. Ars mengulangi teknik ini 3 kali. Banyak mayat hidup yang dihancurkan. Monster laba-laba pun tiba menyerang Ars dengan pedangnya. Ars memblokir pedang monster laba-laba dengan perisainya. Ars memakai teknik Flipper Viper. Lingkaran api mulai membara di kaki Ars. Api itu meletus ke udara dalam bentuk ular. Ular itu menyerang ke segala arah, membakar semua yang ada di depannya. Monster laba-laba dan para mayat hidup di dekat Ars banyak yang mati. Kemungkinan Ars berhasil membunuh 1 ton mayat hidup. Ars mengambil nafas dalam-dalam dan melepasnya dengan perlahan. Ars pun mengarahkan pedangnya ke depan. Para mayat hidup berjalan ke arah Ars. Ars berpikir akan melakukan sihir pemanggil. Ars pun menancapkan pedangnya ke tanah. Ars membaca mantra dan memanggil malaikat maut untuk memenuhi seruannya. Malaikat maut itu bernama Michael. Michael memiliki 6 sayap. Bulu-bulu itu dapat mengubah mayat hidup yang mereka sentuh menjadi bola-bola cahaya. Itu adalah 4 dari keterampilan khusus Michael. Michael mengeluarkan suara yang membuat gelombang kejut dan menghancurkan segala mayat hidup di jalurnya. Ketika Ars menyaksikan dengan kagum, Michael mulai gemetaran. Michael menyusut sedikit demi sedikit dan mengarah ke arah Ars. Michael masuk ke tubuh Ars. Sekarang Michael dan Ars bersatu. Ars merasakan energi sihir dari Michael mengalir ke tubuhnya. Akan tetapi, Ars tidak mampu menahan kekuatan luar biasa dari Michael. Tubuh Ars pun dikendalikan oleh Michael. Tubuh Ars bergerak sendiri dan melepaskan salah satu serangan malaikat. Tubuh Ars berputar ringan, menimbulkan api tumbuh di bawah kaki Ars. Ars terus berputar hingga api tumbuh di sekeliling dan menelan segala yang ada di sekitar Ars. Banyak mayat hidup yang terbakar jadi abu. Kemungkinan Ars telah membakar sekitar 1000 mayat hidup. Malaikat Michael yang ada di tubuh Ars kembali melakukan serangan. Kali ini sayap malaikat tumbuh di punggung Ars. Ars terbang ke atas. Bulu-bulu Michael berterbangan dan menghujani segala yang disentuhnya, baik itu mayat hidup maupun ladang. Serangan itu menghanguskan setengah mayat hidup yang ada di ibu kota. Ars sekarang sudah mencapai batasnya. Akan tetapi, saat Ars menyentuh tanah, Michael kembali memberikan serangan terakhir, di mana Ars menggunakan pedangnya sendiri dan menebaskannya seperti cambuk api ke segala arah. Para mayat hidup yang terkena berhamburan ke udara. Seluruh lanskap berubah jadi neraka. Ketika Ars mencapai batasnya, malaikat Michael mulai menghilang dari tubuh Ars. Ars pun menopang tubuhnya dengan menancapkan pedang ke tanah, agar dia tidak jatuh ke tanah. Ars berpikir tidak akan menggunakan malaikat Michael lagi, sebab kekuatannya yang sangat luar biasa. Ars tidak bisa mengendalikan malaikat Michael. Jika Ars melakukannya lagi, bisa-bisa satu ibu kota dihancurkan. Ternyata saat Ars melakukan pertarungan dengan mayat hidup hingga memunculkan malaikat Michael, semua prajurit yang ada di sekitar telah menyaksikan pertempuran itu. Para prajurit yang awalnya dalam keputusasaan selama 1 minggu untuk menghadapi para mayat hidup yang tak kunjung selesai, bahkan banyak korban yang berjatuhan.
Mereka merasa seperti telah diberi pertolongan oleh dewa dengan mengirimkan ksatria dan malaikat untuk menyapu segala mayat hidup di depannya. Mereka mulai kembali merasakan ada secercah harapan untuk bisa menang melawan mayat hidup. Para komandan memerintahkan para ksatria untuk memusnahkan mayat hidup yang tersisa di ibu kota. Putri Riel dan pasukan pengawalnya berdiri di pinggiran kota Saureah, terpana tak bisa berkata-kata ketika mereka menyaksikan mukjizat terjadi di depan mereka saat Ars melawan 100.000 lebih pasukan mayat hidup sendirian. Sedangkan Ariane sudah tahu Ars bakal memanggil salah satu iblisnya untuk menghancurkan para mayat hidup. Akan tetapi Aryan merasa sangat kagum, sebab yang Ars panggil kali ini bukanlah iblis melainkan Dewa Roh. Dewa Roh pada dasarnya sangat sulit untuk dikendalikan, tapi Ars bisa mengendalikan Dewa Roh tingkat tinggi dengan sangat mudah, dan itu membersihkan semua mayat hidup dalam sekejap. Di lain sisi, Chiome tubuhnya mulai gemetaran dan meremas Ponta sedikit lebih dekat saat menyaksikan. Semua bulu Ponta juga berdiri tegak. Ariane mengalihkan pandangannya ke ibu kota dan Ars. Sebelumnya, Ars bilang bahwa dia bakal pamer sedikit agar manusia bisa melihat bahwa dia adalah peri. Tapi kali ini Ars cukup berlebihan. Dengan mengeluarkan kekuatan seperti ini, Ars mungkin meningkatkan rasa takut manusia pada peri. Putri Riel menatap ke Aryan dengan menelan ludah. Riel bilang kalau dia mendengar bahwa Aryan lebih berbakat dari Ars. Penampilan Riel menunjukkan rasa takut dan kagum. Ariane tersenyum pada Riel. Ariane bilang bahwa Aryan berbakat dengan pedang, tetapi Ars itu agak unik, bahkan dari para peri semuanya. Di sisi lain, Makrave, pemilik tanah Brahnie di Kerajaan Salman, telah menerima laporan dari sekretarisnya bahwa pasukan yang mereka kirim untuk membunuh para monster di sekitar hutan Brahnie telah banyak memakan korban, sedangkan lainnya mengalami luka-luka serius. Makrave tampak sangat kesal dengan laporan dari sekretarisnya. Sekretaris itu lanjut menjelaskan bahwa mereka telah dibantu oleh salah satu ksatria bersama dua wanita yang datang menunggangi binatang besar. Dan di kejauhan juga ada sekelompok tentara yang tidak dia ketahui. Tapi setelah Makrave meneliti laporan itu, Makrave tahu pasukan itu dari Kondimo yang lagi menuju ke kerajaan Nozan. Makrave bingung kenapa mereka membantu pasukannya. Bukankah mereka bisa saja meninggalkannya? Sebab kerajaan Salman dan Nozan bermusuhan. Makrave memberikan perintah pada sekretarisnya mengirim utusan ke kerajaan Nozan untuk mengetahui apa yang telah terjadi di kerajaan Nozan. Sekretaris itu pun mengangguk dan lalu pergi. Sedangkan di kerajaan Sucihil, tepatnya di kediaman Paus Thanatos, sedang lagi membaca sebuah laporan yang diterimanya. Thanatos tertawa setelah mengetahui bahwa salah satu kardinal dan para mayat hidupnya yang dikirim ke kerajaan Defren telah membuahkan hasil, bahwa kerajaan Defren telah dihancurkan. Saat Thanatos membalikkan beberapa laporan lagi, Thanatos menemukan seorang ksatria yang telah berhasil membunuh salah satu kardinal, yaitu Charos. Thanatos berencana bakal mengirim kardinalnya ke benua selatan untuk menimbulkan masalah di sana. Akan tetapi, Thanatos tidak akan melakukannya sekarang. Thanatos berdiri dari kursinya menuju ke aula. Thanatos tertawa dengan suara serak. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.